Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya adalah nikmat keamanan. Dengan nikmat keamanan kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas kita. Apakah aktivitas yang berkaitan dengan urusan-urusan akhirat kita, dengan perkara-perkara agama, ataukah yang berkaitan dengan urusan duniawi? Apabila kita kehilangan nikmat keamanan ini, jamaah sekalian, maka kita akan sulit untuk melakukan berbagai macam aktivitas kita. Walaupun kita diberi nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, dan berbagai macam nikmat yang lainnya, semua itu akan menjadi berkurang nilainya jika kita tidak memiliki nikmat keamanan. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya meninggalkan negeri Makkah, meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan kampung halaman dan keluarga mereka untuk pergi ke satu tempat yang lebih aman, hanya karena mencari tempat yang aman. Pertama sekali para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah. Padahal Habasyah di masa itu juga negeri kafir. Belum ada negeri muslim di masa itu. Tapi para sahabat terpaksa harus berhijrah ke negeri Habasyah, ke negeri kafir juga. Hanya saja Habasyah ketika itu negeri yang aman, sedangkan Makkah adalah negeri yang penuh dengan ketakutan. Maka para sahabat terpaksa harus berhijrah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dan seluruh umat Islam diperintahkan untuk berhijrah menuju kota Madinah, meninggalkan kota Makkah, hanya karena untuk mendapatkan keamanan, agar aktivitas kita tidak terganggu, terutama di dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya. Karena itulah jalan untuk menguatkan keimanan, jalan untuk menegakkan agama. Maka para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bisa lagi beribadah dengan tenang. Sudah sulit untuk menyebarkan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berhijrah menuju kota Madinah hanya demi untuk mendapatkan keamanan. Dan jemaah sekalian, lihatlah juga di berbagai negeri, ketika hilang nikmat keamanan, mereka hidup di dalam kondisi yang sangat sulit. Harta benda yang mereka miliki itu menjadi tidak bermanfaat, menjadi kurang manfaatnya. Ketika hilang nikmat keamanan, harga-harga menjadi naik. Kemudian mereka beraktivitas dalam kondisi ketakutan, ya. Nyawa selalu terancam. Keselamatan keluarga
selalu terancam. Ini yang terjadi di berbagai negeri hari ini, seperti di Suriah, di Irak, di Yaman, dan berbagai macam negeri yang lainnya. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang hilang nikmat keamanan, sungguh sangat kasihan sekali apa yang menimpa mereka. Mereka hidup di bawah desingan peluru, mereka hidup di bawah ancaman pengoboman dan pesawat-pesawat tempur yang lalu lalang di atas kepala mereka setiap hari. Ini yang terjadi jamaah sekalian di berbagai negeri. Kesehatan, harta benda yang mereka miliki seakan-akan menjadi kurang bernilai karena hilangnya nikmat keamanan. Maka dari itu jamaah sekalian, hendaklah senantiasa kita mensyukuri nikmat keamanan yang Allah berikan kepada kita, dan kita jaga serta kita pahami keutamaannya supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan nikmat keamanan. Jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita untuk menjaga keamanan darah kita, keamanan nyawa kita, keamanan harta-harta kita, dan keamanan kehormatan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Sesungguhnya darah-darah kalian atau nyawa-nyawa kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian diharamkan atas kalian. Wajib kita muliakan seperti mulianya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini, yaitu bulan-bulan haram dan negeri yang haram, negeri Makkah. Demikian pula jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang sifat orang yang beriman adalah orang yang selalu memberikan keamanan kepada orang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bil mu'min?" Maukah kalian aku kabarkan siapa orang yang beriman itu? Man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Orang yang beriman itu adalah seorang yang manusia merasa aman kepadanya atas harta dan jiwa mereka. Itulah orang yang beriman. Manusia merasa aman harta mereka dan jiwa mereka dari gangguannya. Wal muslim man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Sedangkan orang muslim itu adalah seorang yang manusia selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Inilah jemaah sekalian, orang beriman dan orang muslim, orang yang mukmin dan orang yang muslim, orang yang manusia merasa aman dari gangguan lisannya, tangannya, maupun semua gangguan-gangguannya. Maka jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, seorang muslim itu tidak saja memperhatikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dia harus memperhatikan hubungannya dengan hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah harus merasakan keamanan dari dirinya, tidak merasakan rasa takut, tidak takut akan harta mereka maupun nyawa mereka maupun kehormatan mereka. Maka seorang muslim menjaga lisannya, menjaga tangannya dari menyakiti hati orang lain atau menyakiti fisik orang lain maupun menzolimi harta benda mereka. Ya. Maka jemaah sekalian, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperhatikan hubungan kita dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga firman Allah, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan selalu memperbaiki hubungan di antara kalian.
Perhatikanlah jemaah sekalian, Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, dan Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga hubungan yang baik. Artinya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan nikmat keamanan yang ada dalam diri orang lain. Maka dari itu kita dituntut untuk berakhlak mulia. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan segeralah melakukan perbuatan baik setelah melakukan kejelekan. Dan hendaklah, karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan, dan hendaklah kalian mempergauli manusia dengan akhlak mulia. Perhatikanlah hadis yang mulia ini jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk berakhlak baik kepada manusia. Padahal jemaah sekalian, berakhlak baik kepada manusia, menjaga diri kita jangan sampai menghilangkan nikmat keamanan yang ada pada orang lain, itu bagian dari ketakwaan. Tetapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memerintahkan kita untuk berakhlak baik kepada manusia? Para ulama menjelaskan, karena bisa jadi seseorang salah paham. Dia mengira hubungannya dengan Allah, ketakwaannya kepada Allah hanya memperhatikan hubungannya dengan Allah saja, dan dia tidak memperhatikan hubungannya dengan orang lain. Maka Rasulullah SAW pun menegaskan, memerintahkan untuk kita berlaku baik kepada manusia, dan itu bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jemaah sekalian, di antara urgensinya nikmat keamanan. Orang yang selalu menjaga keamanan, itulah sifat seorang muslim, itulah seorang mukmin. Dan jemaah sekalian, ini juga sebagaimana dijelaskan para ulama, termasuk sifat khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu dikenal sebagai orang-orang yang tidak suka ribut-ribut, tidak suka terjadinya kekacauan, tidak suka terjadinya fitnah di tengah-tengah manusia. Itulah diantara sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, selalu berusaha menjaga nikmat keamanan, karena itu adalah sifatnya seorang muslim, seorang mukmin yang sebenarnya. Jemaah sekalian, di antara hal juga yang menunjukkan pentingnya nikmat keamanan, Rasulullah SAW selalu berdoa pada pagi dan petang hari. Beliau tidak pernah meninggalkan doa ini. Sebagaimana kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pemaafan dan keselamatan di dalam agama, di dalam duniaku, dalam keluarga dan hartaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku, tutuplah aib-aibku, dan berikanlah aku rasa aman dari ketakutan. Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Ya Allah, jagalah aku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan dari atasku. Dan aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari arah bawahku. Inilah jemaah sekalian, di antara doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW pada pagi dan petang hari. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa ini pada pagi dan petang hari. Kesimpulan doa ini adalah
minta keselamatan, minta keamanan di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi betapa pentingnya nikmat keamanan. Demikian pula setiap bulan, setiap masuk bulan baru, Rasulullah SAW juga meminta keselamatan dan keamanan. Sebagaimana di dalam hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, doa Rasulullah SAW apabila masuk bulan baru, Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam, Rabbi wa Rabbukallah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di bulan baru ini keberkahan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Rabbku dan Rabb kamu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, di awal bulan Rasulullah SAW memohon kepada Allah nikmat keberkahan, keimanan, keselamatan atau keamanan dan nikmat keislaman. Ini semua menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita menjaga nikmat keamanan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dianugerahkan nikmat keamanan. Dan juga jamaah sekalian, kita harus bermohon kepada Allah jangan sampai kita menjadi sebab orang lain terganggu, menjadi sebab hilangnya nikmat keamanan dari orang lain. Itu pun termasuk doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'udzubika an adilla au udal, au azilla au uzal, au adlima au udlam, au ajhal au yujhal alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan menyesatkan, tergelincir dalam dosa atau menggelincirkan orang lain, menzolimi orang atau dizolimi, berbuat bodoh kepada orang atau dibodohi. Jamaah sekalian, perhatikanlah doa ini, intinya adalah Nabi SAW meminta keselamatan dunia dan akhirat, dan minta supaya tidak menjadi penyebab orang lain tidak selamat, orang lain menjadi hilang nikmat keamanan mereka. Nabi SAW meminta kepada Allah agar tidak menzolimi orang lain dan tidak dizolimi. Dan jemaah sekalian, menjaga nikmat keamanan, menjaga diri kita jangan sampai mengganggu orang lain, kita nggak bisa melakukannya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita perlu bermohon kepada Allah agar tidak menjadi sebab orang lain menjadi tidak nyaman karena keberadaan kita, karena lisan kita, karena tindakan kita. Perlu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua jemaah sekalian menunjukkan kepada kita betapa pentingnya nikmat keamanan. Kita harus menjaganya, mensyukurinya, dan bermohon kepada Allah agar selalu dianugerahkan nikmat keamanan. Sebagaimana kita juga harus bermohon kepada Allah jangan sampai menjadi sebab munculnya berbagai macam kekacauan, fitnah, peperangan, ketidakamanan, khususnya di tengah-tengah kaum muslimin. Iya. Maka dari itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala juga membimbing kita bagaimana caranya menggapai nikmat keamanan. Karena nikmat keamanan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk menggapainya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sebab-sebab agar kita bisa selalu berada dalam nikmat keamanan, dan agar nikmat keamanan yang sudah kita dapatkan tidak hilang dari diri kita, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah jemaah sekalian, sebab terbesar untuk menggapai nikmat keimanan adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-82, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, mereka itulah orang-orang yang akan dianugerahkan nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dua hal penting. Yang pertama, siapa orang yang beriman? Yang kedua, apa anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka? Pertama, jemaah sekalian, Allah katakan orang-orang yang beriman itu adalah yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun. Inilah orang yang beriman, orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau dia berbuat kesyirikan, imannya batal, tauhidnya batal, imannya batal, Islamnya batal. Dia berubah menjadi murtad, keluar dari Islam kalau dia melakukan kesyirikan. Bahkan dia melakukan dosa terbesar jika dia tidak bertobat kepada Allah, sampai matinya Allah tidak akan mengampuni dosanya dan dia akan mendapatkan azab yang pedih, kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Inilah yang disebut orang yang beriman, orang yang tidak berbuat dosa syirik sedikit pun. Apa anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka? Allah akan berikan kepada mereka dua nikmat terbesar. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang akan mendapatkan nikmat keamanan dan mendapatkan hidayah. Jemaah sekalian, para ulama menjelaskan, keamanan yang dimaksudkan di dalam ayat ini mencakup keamanan di dunia dan keamanan yang lebih kita butuhkan, yaitu di alam kubur, di hari kebangkitan, dan keamanan dari azab neraka. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah memberikan jaminan keamanan kepada siapa yang tidak berbuat kesyirikan. Kepada siapa yang tidak berbuat kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan nikmat keamanan di dunia dan di akhirat kelak. Ini jamaah sekalian, kunci utama mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, adalah kunci utama untuk meraih nikmat keamanan. Jemaah sekalian, kalau kita punya kunci ini, meskipun orang-orang kafir berusaha untuk menimpakan kemudaratan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi kita. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi kita kalau kita punya keimanan, tidak akan membahayakan sedikit pun apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu fa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu lemah, jangan pula kamu bersedih. Kamulah yang paling tinggi kalau kamu benar-benar beriman. Maka jemaah sekalian, keimanan adalah jaminan keamanan yang paling utama. Demikian pula Allah akan menganugerahkan nikmat hidayah. Demikian pula dalam surat An-Nur, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Perhatikanlah, dalam surat An-Nur ayat ke-55 Allah menyatakan, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh, bahwa Allah sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Allah benar-benar akan mengganti kesusahan mereka, ketakutan mereka menjadi keamanan. Mereka tetap beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan siapa yang kafir setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat ini. Allah telah berjanji
Dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Allah telah berjanji, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Sungguh benar-benar Allah akan menggantikan rasa takut mereka menjadi keamanan. Mereka beribadah kepadaku, tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Maka jemaah sekalian, kepada orang yang beriman dan beramal soleh, inilah yang telah Allah janjikan akan senantiasa menganugerahkan kepada mereka nikmat keamanan. Ini kunci utama jemaah sekalian. Dan yang dimaksud dengan iman adalah menjauhi segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Kalau begitu jemaah sekalian, disinilah pentingnya kita menuntut ilmu agar kita mengenal kesyirikan dan kekufuran, agar kita selamat darinya dan iman kita tetap terjaga. Dan apa yang dimaksud dengan amal soleh jemaah sekalian? Amal soleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah semata-mata dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beramal soleh, maka Allah akan menganugerahkan nikmat keamanan kepadanya. Dan jemaah sekalian, Allah juga telah berjanji, walaupun orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang kafir berusaha untuk menimpakan kemudaratan kepada kaum muslimin, mereka tidak bisa membahayakan sedikit pun selama kita beriman dan beramal soleh. Sebagaimana firman-Nya, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Seandainya kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit pun. Sering kita dengarkan atau kita baca di media-media bahwa orang-orang yang memusuhi Islam setiap hari melakukan tipu daya, setiap hari menyusun makar, melakukan usaha-usaha untuk memudaratkan kaum muslimin. Tidak sedikit kemudian kaum muslimin yang merasa ketakutan. Padahal jamaah sekalian, di dunia ini tidak ada yang perlu kita takutkan. Musuh Islam sekuat dan sebesar apapun, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Enggak ada yang perlu kita takutkan. Tidak ada di dunia ini yang perlu kita khawatirkan kecuali satu saja, dosa-dosa kita. Itulah yang harus kita khawatirkan. Itulah yang harus kita takutkan. Karena dosa-dosa kita, maka Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita. Selama kita bertakwa kepada Allah, tidak perlu ada yang kita takutkan. Karena Allah telah berjanji, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar dan kalian bertakwa kepada Allah, tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit pun. Enggak ada yang perlu kita takutkan. Kalau kita bersabar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jaminan keamanan kepada kita. Sekuat apapun musuh kita, sebesar dan sebanyak apapun jumlah mereka, tidak bahaya sedikit pun bagi kita. Enggak ada bahayanya. Bahayanya adalah ketika kita tidak bertakwa kepada Allah, dan ketika kita ditimpa satu musibah, ketika kita ditimpa satu fitnah jamaah sekalian, maka solusinya juga adalah takwa. Solusinya juga adalah takwa. Sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Bisa jadi jemaah sekalian, Allah menguji kita dengan hilangnya nikmat keamanan atau nikmat kenyamanan dalam hidup. Mungkin kita diuji dengan tetangga yang tidak berlaku baik kepada kita. Kita diuji dengan rekan kerja yang berlaku buruk kepada kita. Hilang nikmat keamanan kita. Diri kita tidak merasa aman, harta kita tidak merasa aman, keluarga kita tidak merasa aman. Maka jamaah sekalian, solusinya adalah takwa.
Solusinya adalah takwa. Oleh karena itu, Al-Imam Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala berkata, ittaqul fitnah bittaqwa. Kata beliau, hadapilah fitnah itu dengan ketakwaan. Fitnah itu adalah kekacauan, pertikaian, perselisihan, hilangnya nikmat keamanan, itu disebut fitnah. Maka kata beliau, hadapilah dengan ketakwaan. Lalu mereka bertanya, ajmil lana taqwa, tolong jelaskan kepada kami secara global apa itu ketakwaan. Maka beliau menjawab. Jamaah sekalian, jawaban beliau ini kata para ulama termasuk penjelasan tentang definisi takwa yang paling baik. Apa kata beliau? An ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju rahmatallah. Takwa itu adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, yaitu ilmu. Berdasarkan ilmu dari Allah, serta engkau mengharapkan rahmat Allah. Wa antatruka ma'siyat Allah ala nurim minallah takhafu azab Allah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan ilmu dari Allah, serta engkau takut terhadap azab Allah. Inilah jemaah sekalian ketakwaan. Inilah solusi. Inilah solusi menghadapi berbagai macam problematika di dalam hidup kita, termasuk hilangnya nikmat keamanan. Ya, maka jemaah sekalian, apabila kita diuji dengan hilangnya nikmat keamanan, yang pertama kita lakukan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dari semua dosa-dosa kita. Karena bisa jadi Allah timpakan kepada kita musibah, ketidaknyamanan, hilangnya nikmat keamanan karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua, apabila terjadi kekacauan, apabila hilang nikmat keamanan, janganlah kita ikut-ikutan di dalam sebuah perselisihan atau kekacauan. Jangan ikut-ikutan. Jangan kita ikut-ikutan. Jauhi berbagai macam fitnah. Nabi SAW pernah mengabarkan, apabila terjadi fitnah, maka orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Artinya jemaah sekalian, semakin jauh kita dari fitnah itu semakin baik. Maka jauhilah sebab-sebab yang bisa memunculkan fitnah, dan apabila terjadi fitnah, hendaklah kita berusaha untuk menjauhi. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, untuk menyelamatkan diri kita dari fitnah, kita senantiasa merujuk kepada para ulama. Merujuk kepada para ulama, khususnya lagi para ulama besar. Di masa-masa fitnah yang besar, kita membutuhkan bimbingan ulama-ulama besar. Sebagaimana pesan Nabi SAW, al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Maksudnya orang-orang tua dari segi ilmu dan umur. Inilah ulama yang sepatutnya dijadikan rujukan di masa-masa fitnah. Mereka itulah yang dimaksudkan dengan ulil amri yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-83. Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kata Allah, seandainya mereka, apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan. Perhatikan jemaah sekalian, inilah bimbingan Allah kepada kita. Apabila datang kepada kita satu berita, berita itu kalau kita sebarkan bisa memberikan dampak kepada orang banyak. Apakah itu keamanan dan ketakutan? Keamanan atau ketakutan? Maka jemaah sekalian, Allah mencela apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Seandainya mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, maka orang yang hendak mencari tahu kebenaran, dia akan mendapatkannya dari Rasul atau dari ulil amri mereka. Para ulama mengatakan, seperti disebutkan oleh Syekh Abdul Razak
Demikian pula Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, yang dimaksud ulil amri di sini adalah ulama-ulama besar. Ya, ulama-ulama besar dalam urusan-urusan besar, maka kita merujuk kepada ulama-ulama besar. Kadang-kadang jemaah sekalian, anak muda itu meskipun dia punya ilmu, ini peringatan khusus bagi kita. Anak-anak muda itu meskipun dia punya ilmu, tapi di masa-masa fitnah seringkali dia lupa dengan ilmunya. Lupa dengan ilmunya. Kenapa jemaah sekalian? Karena emosi. Karena kemarahannya. Ya. Melihat orang berbuat zalim, terbakar emosinya, tersulut amarahnya, dan dia lupa dengan ilmunya. Ini seringkali terjadi. Di antaranya menghadapi kezaliman pemerintah. Menghadapi kezaliman pemerintah. Ya. Anak-anak muda yang sebenarnya sudah tahu, sudah memiliki ilmunya, menghadapi kezaliman pemerintah itu sudah dipesankan khusus oleh Rasulullah SAW untuk bersabar. Man ra'a min amirhi syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Siapa yang melihat satu kemungkaran di dalam diri pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Karena siapa yang berpisah atau membangkang kepada pemerintahnya sejengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Tapi jemaah sekalian, tidak sedikit orang yang sudah tahu ilmu ini, karena emosi, karena kemarahan terhadap kezaliman pemerintah, hilang ilmunya, terlupa ilmunya. Kenapa? Karena emosinya mengalahkan ilmunya. Itu anak-anak muda. Maka disinilah jemaah sekalian, kita perlu merujuk kepada orang-orang tua. Inilah rahasianya mengapa kita diperintahkan untuk merujuk kepada, dan ini termasuk manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa fitnah, merujuk kepada ulama-ulama besar. Ya, termasuk manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diterapkan dari masa ke masa. Di masa-masa fitnah, di masa-masa terjadinya kekacauan, merujuk kepada para ulama besar. Ini yang harus kita lakukan jemaah sekalian. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, seandainya terjadi fitnah, seandainya terjadi kekacauan, perbanyaklah ibadah. Perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil harj kahijratin ilayya." Beribadah di masa fitnah, di masa terjadinya kekacauan, seperti berhijrah kepadaku. Artinya jemaah sekalian, hindari keributan dan fokus beribadah kepada Allah, itulah solusi. Seandainya terjadi kekacauan, keributan, hindari keributan itu dan fokuslah beribadah kepada Allah, itulah solusinya agar selamat. Ya. Sehingga jemaah sekalian, ini mengingatkan kepada kita, semakin dekat seseorang kepada kemaksiatan, maka dia akan semakin dekat kepada berbagai macam fitnah dan kekacauan. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat keamanan, dan seandainya terjadi kekacauan, hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di sepertiga malam yang terakhir, dan lebih khusus lagi dalam sujud kita, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari berbagai macam kekacauan dan hilangnya nikmat keamanan di dunia dan di akhirat kelak. Inilah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Tadi dijelaskan bahwa orang yang beriman adalah seseorang yang manusia merasa aman kepadanya. Bagaimana jika ada orang yang merasa tidak nyaman kepada kita, padahal kita berusaha untuk tidak mengganggunya? Atau sebaliknya, kita yang merasa takut kepada orang lain karena pikiran-pikiran jelek kita terhadap orang tersebut, padahal mungkin orang itu tidak bermaksud untuk mengganggu kita. Yang pertama jemaah sekalian, kalau orang merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita, maka kita mengoreksi diri kita, mengevaluasi, bermuhasabah. Mungkin ada ucapan kita atau tindakan-tindakan kita yang membuat orang tidak nyaman tanpa kita sadari. Ini yang harus kita lakukan.
senantiasa mengevaluasi diri kita, bermuhasabah, jangan-jangan ada ucapan kita dan perbuatan kita yang membuat orang tidak nyaman. Termasuk dengan bertanya kepadanya, apa yang membuat dia tidak nyaman? Iya. Kemudian kita juga harus lebih menuntut ilmu. Karena bisa jadi karena disebabkan kebodohan kita mengira itu adalah perbuatan baik, ternyata membuat orang tidak nyaman. Ya, ini bahayanya kebodohan. Kadang-kadang orang bodoh itu melakukan kejelekan dan dia mengira itu adalah sebuah kebaikan. Dia merusak dan dia mengira dia sedang melakukan perbaikan. Iya. Akan tetapi kalau orang tidak merasa nyaman kepada kita karena kita mengamalkan syariat Allah, maka jangan dipedulikan. Ya, tidak usah dipedulikan. Orang yang tidak nyaman kepada orang lain karena orang itu menjalankan syariat Allah menunjukkan kerusakan dirinya, rusak hatinya. Ya. Menunjukkan dia yang harus memperbaiki diri, bukan orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian, Allah kabarkan kepada kita di antara sifat orang-orang yang Allah cintai, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela ketika menjalankan syariat Allah. Dan Nabi SAW juga mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifat al-ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing, akan kembali terasing. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Orang-orang yang mungkin bagi sebagian orang penampilan mereka, pengamalan mereka tidak nyaman bagi mereka. Karena terasingnya mereka. Karena mereka tampil beda daripada yang lain. Tampil beda bukan karena melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena mereka berusaha berpegang teguh dengan syariat Allah. Maka tidak usah pedulikan apa kata orang. Karena kita tidak beribadah, kita tidak mengamalkan agama ini untuk mencari keridhaan manusia, tetapi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak usah dipedulikan apa ucapan manusia. Iya. Kemudian jika kita merasa takut kepada orang, maka ini yang berbahaya bagi kita. Kalau kita merasa takut, kenapa kita merasa takut? Jangan-jangan kita merasa takut karena kita tidak punya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghilangkan rasa takut adalah tawakal. Sampai-sampai kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu setelah beliau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik. Takut sial itu syirik. Kemudian beliau berkata, wa ma minna illa annallaha yudhibuhu bitawakkul. Tidak seorang pun dari kami kecuali takut sial. Coba perhatikan jemaah sekalian. Sahabat pun takut sial. Tetapi kata Ibnu Mas'ud, Allah hilangkan rasa takut sial itu dari kami dengan apa? Dengan tawakal. Dengan tawakal Allah hilangkan rasa takut sial. Iya. Demikian pula rasa takut yang lainnya jemaah sekalian. Hilangkan dengan tawakal. Jadi ini perlu kita koreksi diri kita. Kalau kita merasa takut kepada orang, jangan-jangan kita kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Iya. Wallahu alam. Baik, kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.